Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kirana dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan dunia farmasi. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai apa itu farmasi, bagaimana sejarah kefarmasian di dunia, dan bagaimana perkembangan kefarmasian sejauh ini. Sebelum itu, apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar kata farmasi? Ya, tentunya sebagian besar dari kalian akan menjawab obat. Jawaban tersebut tidaklah salah karena farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang artinya obat atau racun. Untuk lebih lengkapnya, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik formula obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan, termasuk sifat-sifat obat dan distribusi dan cara penggunaan obat yang aman. Ruang lingkup farmasi meliputi penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan obat, pengujian, dan pelayanan informasi obat atau hal lainnya yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien. Selanjutnya yaitu sejarah pengobatan. Pada zaman dahulu, sejarah pengobatan bermula dari manusia yang belajar melakukan pengobatan hanya berdasarkan insting atau nalurinya, di mana insting atau naluri mereka untuk menghilangkan rasa sakit pada luka dilakukan dengan meredamnya dengan air hangat, menutupinya dengan sedaun segar, atau menutupinya dengan lumpur, hanya berdasarkan kepercayaan mereka saja. Pada zaman dahulu juga, suatu penyakit dikatakan sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Maka sebagian besar pengobatan pada saat itu dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan, di mana seperti tabuhan, mantra-mantra, jimat, atau ramu-ramuan yang disertai dengan doa-doa. Namun siapa sangka kefarmasian sekarang berasal dari ilmu sesederhana itu. Selanjutnya, sejarah kefarmasian di dunia. Dengan adanya peradaban manusia dan munculnya berbagai macam penyakit, maka masyarakat pada saat itu melakukan usaha untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit. Dahulu, sebelum masanya para pendeta, seseorang yang dianggap paling bijak dan memiliki ilmu penyembuhan yang berasal dari pengalaman maupun secara turun-temurun dipanggil untuk melakukan penyembuhan. Kemudian berdasarkan ahli arkeolog ditemukan catatan-catatan yang berusia 3000 tahun sebelum Masehi, di mana memuat formula-formula atau ramu-ramuan obat pada zaman itu. Catatan yang paling terkenal yaitu Papyrus Ebers pada abad ke-16 sebelum Masehi, di mana isi dari Papyrus Ebers ini menguraikan lebih dari 800 formula atau resep obat-obatan, dan juga menguraikan lebih dari 700 obat yang berbeda, di mana utamanya obat-obatan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun selain itu, bahan-bahan juga ada juga yang terbuat dari mineral dan hewan. Sepanjang sejarah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memberikan pemikirannya untuk kemajuan ilmu farmasi. Beberapa di antaranya yaitu Hippocrates sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, di mana Hippocrates merupakan seorang dokter Yunani dan ahli farmasi yang memperkenalkan ilmu farmasi dan ilmu kedokteran secara ilmiah. Hasil pekerjaannya yaitu uraian beratus-ratus obat-obatan. Atas hasil kerjanya, Hippocrates diberikan penghargaan dengan disebut dengan Bapa Ilmu Kedokteran. Selanjutnya yaitu Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi, merupakan seorang ahli botani Yunani dan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya De Materia Medica merupakan awal perkembangan dari botani farmasi. Ilmu dalam bidang ini sekarang dikenal dengan istilah farmakognosi.
Obat-obatan yang telah dibuatnya yaitu seperti aspiridium, opium, hyoscyamine, dan cinnamon. Kemudian ada Galen pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi, merupakan seorang dokter dan ahli farmasi Yunani yang karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam. Formula sediaan farmasi yaitu farmasi Galenica. Formula yang paling terkenal yaitu krim pendingin atau dikenal dengan Galen Skerats, di mana sediaannya sangat mirip sekali dengan sediaan yang masih ada sampai sekarang. Selanjutnya yaitu Philippus yang sering dikenal dengan Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi, merupakan seorang dokter dan ahli kimia yang berasal dari Swiss yang sangat besar pengaruhnya dalam perubahan farmasi, di mana ia menyiapkan obat secara spesifik dan menggunakan zat kimia sebagai obat internal. Lalu kemudian ada Ibnu Sina. Dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Canon of Medicine, Ibnu Sina mengupas tentang farmasi dengan menjelaskan kurang lebih 700 cara pembuatan dan kegunaan obat. Ibnu Sina juga orang yang pertama kali mencatat dan menggambarkan anatomi manusia secara lengkap. Sebelumnya, farmasi merupakan suatu kesatuan atau satu fungsi dengan kedokteran, sampai dengan meningkatnya jenis obat-obatan dan semakin rumitnya cara pembuatan yang membutuhkan para ahli yang mencurahkan segenap perhatiannya terhadap pekerjaan ini. Kemudian pada tahun 1240, di bawah pemerintahan Raja Jerman Frederick II, ia memisahkan farmasi dengan kedokteran dengan dekretnya yaitu dekret Thucydides, di mana dalam dekret ini membagi dua profesi tersebut dan mengakui bahwa farmasi membutuhkan ilmu, inisiatif, dan keterampilan dan tanggung jawab secara khusus. Di Indonesia sendiri, farmasi dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman dan aturan atau perundang-undangan yang berlaku pada zaman itu berkiblat pada negara Belanda, di mana dalam perkembangannya dibagi dalam 3 periode. Yang pertama dalam periode zaman penjajahan sampai zaman perang, di mana diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian periode zaman perang kemerdekaan sampai tahun 1958, di mana industri obat sudah mulai dirintis, namun masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang berat, di mana saat itu terjadi kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat. Kemudian pada periode tahun 1960 sampai 1965 terbitlah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kefarmasian. Ilmu farmasi menjadi ilmu sesungguhnya pada abad ke-17 di Perancis, di mana pada tahun 1797 berdirilah sekolah farmasi pertama dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan, seperti dalam bentuk buku pelajaran, majalah, farmakope, dan komentar. Pada farmakope dari negara berbeda memiliki ketentuan yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kesulitan jika suatu resep dari negara A dibuat di negara B. Oleh karena itu, Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO menerbitkan farmakope internasional yang disetujui oleh semua negara. Tetapi sampai saat ini masing-masing negara masih memegang teguh farmakopenya. Kemajuan farmasi di Prancis ini diikuti oleh negara-negara lain. Misalnya pada tahun 1821, sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Amerika Serikat di Philadelphia, yang sekarang diberi nama dengan Philadelphia College of Pharmacy and Science. Lalu kemudian pada tahun 1841 dibentuklah organisasi profesi pertama
di Inggris dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Disusul dengan tahun 1852 di Amerika Serikat dengan nama organisasi American Pharmaceutical Association. Lalu kemudian pada tahun 1955 di Indonesia didirikan Ikatan Apoteker Indonesia, dan pada tahun 1946 di Indonesia didirikan juga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI. Selain itu didirikan juga organisasi internasionalnya, yaitu dengan nama Federation International Pharmaceutical oleh WHO. Farmasi yang awalnya disebut sebagai ilmu pengobatan yang dilakukan secara turun-temurun pada tahun 1897 dikatakan sebagai industri farmasi modern ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 5 atom karbon dengan 5 atom hidrogen yang ditambahkan pada saripati kulit kayu wilau, yang hasil penemuannya tersebut dinamakan dengan aspirin. Dengan lahirnya penemuan itu, lahirlah perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Lalu pada Perang Dunia I dilakukan banyak riset, penelitian, pengembangan untuk menemukan berbagai macam obat baru. Pada Perang Dunia Kedua ditemukanlah berbagai macam obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon steroid, kontrasepsi, dan antipsikotika. Lalu teruslah berkembang, yang perkembangannya tersebut didukung oleh bidang lain seperti misalnya dalam bidang bioteknologi. Pada tahun 1962 di Inggris, farmasi yang sebelumnya termasuk ke dalam MIPA berdiri secara utuh, kemudian berkembang ke arah patient oriented yang memunculkan perkembangan ke arah clinical farmasi atau farmasi klinik yang merupakan periode atau tahap farmasi pada masa kini. Kemudian pada tahun 1963 di USA mulai sadar bahwa masyarakat dan profesi lain memerlukan informasi obat yang secara langsung datang dari apoteker, yang kemudian memunculkan konsep baru yaitu pharmaceutical care, yang dimana merupakan periode atau tahap farmasi pada masa depan. Disimpulkan bahwa farmasi yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti obat atau racun, kemudian sejarah pengobatan berasal dari naluri atau insting, dan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang memberikan pemikirannya terhadap kemajuan farmasi, dan didirikan banyaknya sekolah-sekolah farmasi, organisasi, literatur atau buku-buku yang mendukung majunya dunia farmasi, memberikan bukti bahwa sejauh ini farmasi berkembang secara pesat. Kemudian industri farmasi modern dimulai sejak ditemukannya aspirin oleh Felix Hoffmann. Dan dalam catatan sejarah atau periode-periode sejarah farmasi dapat dikatakan bahwa periode atau tahap tradisional yaitu sebelum tahun 1960, kemudian pada periode atau tahap transisional yaitu tahun 1960 sampai 1970, dan periode atau tahap masa kini yaitu farmasi klinis, dan periode atau tahap masa depan pada abad ke-21 yaitu pharmaceutical care. Maka dari itu, untuk mengimbangi perkembangan kefarmasian yang sangat pesat, perlu terus dilakukan penelitian, pengujian, evaluasi, pengembangan yang terus-menerus. Selain itu, perlunya tenaga kefarmasian yang kompeten dalam bidang ini harus terus ditingkatkan lagi, sehingga tercapailah sebuah negara dengan warga yang memiliki tingkat kesehatan yang baik. Sekian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik atau
ataupun penyampaian materi yang kurang tepat dengan segala kekurangannya. Untuk itu, saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.